Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang wajibnya sholat. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Kita santai, jangan terlalu terburu-buru, dan jangan memahaminya dengan nafsu atau dengan keinginan yang cepat ingin tahu. Tartila, step by step, sederhana, jangan terlalu rumit. Jadi kalau Anda bertanya, apa itu kunci bahagia? Gus Dur pernah menjawab, kunci bahagia itu adalah jangan memikirkan sesuatu yang belum Anda ketahui. Terus nanya lagi, tapi bagaimana kalau misalnya saya memikirkan sesuatu yang sudah saya ketahui? Lah apalagi itu, ngapain juga kalau udah tahu dipikirin. Jadi jangan mempersulit dirimu dengan banyak berpikir. Karena orang-orang yang banyak berpikir itu nantinya adalah kufur. Kadar pakru ayatuna kufur. Karena kebanyakan berpikir maka menyebabkan dirinya tertutup. Jadi merasa tahu, merasa benar, akhirnya menyalahkan orang lain. Padahal justru ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang belum Anda ketahui, yang belum Anda pahami. Tapi kalau yang namanya yang sudah Anda pahami, lah ngapain dipikirin, dipelajari? Ya udah tahu, bolak-balik di situ aja. Nantinya jadi kayak kambing, bolak-balik di situ aja. Yang diomongin cuma itu aja, nggak ada peningkatan pengetahuan. Nah inilah makanya saya akan menyampaikan tentang wajibnya sholat. Karena kebanyakan orang kan kebalik. Jadi sholat itu wajib. Nah kalau saya dalam hakikat kebalik, wajibnya sholat, bukan sholat itu wajib. Karena percuma orang melakukan sholat, wajib sholat, harus sholat, tapi nggak tahu wajibnya sholat itu apa. Bukan melakukan hanya rutinitas, hanya melakukan sesuatu yang rutinitas, sedangkan dia sendiri nggak tahu esensinya. Seperti misalnya beliau mengucapkan assalamualaikum, tapi dia nggak tahu esensinya apa, sia-sia. Atau seperti embe, diulang-ulang, tapi nggak tahu esensinya apa. Maka di sini saya akan menerangkan tentang wajibnya sholat, bukan sholat wajib, tapi wajibnya sholat. Wajibnya sholat itu apa? Kalau sholat wajib ya mungkin Anda udah tahu lah, di masyarakat juga udah umum dan udah nggak aneh lagi gitu kalau misalnya saya menjelaskan tentang sholat itu wajib. Karena setiap muslim tandanya yaitu sholat. Katanya dikatakan as-sholatu imaduddin, ya kan? Sholat itu adalah tiangnya din katanya. Dinnya itu diartikan agama lagi. Padahal sebetulnya bukan tiangnya din. Imaduddin itu adalah mendirikan jiwa. Karena sholat itu memang berdirinya jiwa, bangkitnya jiwa. Aqimus sholat, makanya disebutnya juga dirikan sholat, bukan laksanakan sholat. Kalau melaksanakan kewajiban dan rutinitas, maka ayatnya tuh harus diganti menjadi bukan aqimuddin, aqimis sholat berarti, tapi laksanakan sholat. Tapi di ayatnya dirikan sholat. Dirikan dengan laksanakan beda. Kalau berdiri berarti ada sesuatu yang sebelumnya tertidur.
dari makna yang sesungguhnya, di mana orang hanya melakukan rutinitas tapi tidak tahu makna sholat yang sesungguhnya. Wajibnya sholat itu apa? Sholat itu sebetulnya wajibnya adalah terhubung antara jiwa dengan Allah, bangkitnya jiwa. Aqimus sholat, dirikan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah mendirikan jiwa. Mendirikan jiwa, bukan tiangnya agama, tapi mendirikan jiwa. Jiwa itu harus berdiri, harus bangkit dan kontak dengan Tuhan. Itu wajibnya sholat, adalah terhubung dengan Tuhan. Ini yang harus Anda pikirkan. Jadi wajibnya sholat adalah terhubung dengan Tuhan. Karena sholat itu sendiri dari bahasa Arab yang artinya adalah hubungan dengan Allah. Nah sekarang kalau Anda melakukan rutinitas, tapi ternyata Anda tidak pernah kontak dengan Tuhan, tidak nyambung dengan Tuhan, untuk apa Anda melakukan sholat? Kalau seandainya dalam sholat Anda tidak terhubung dengan Tuhan. Wajibnya sholat itu kan terhubung. Supaya ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan akan merevisi, akan merubah sifat-sifat kita sehingga kita tidak lagi memiliki kebencian terhadap orang yang tidak melakukan sholat. Karena itu kan kebutuhan pribadi, bukan sesuatu paksaan. Orang mau sholat, mau kagak, itu kan kebutuhan Anda. Itu kan memang ibadah itu kan kebutuhan individu, kebutuhan dirinya, bukan kewajiban. Kalau ibadah dijadikan kewajiban, akhirnya ini menjadi seperti militer atau menjadi sekolah di mana harus dipaksakan orang. Seperti makan itu kewajiban atau kebutuhan sih? Kan kebutuhan. Orang kalau butuh ya nggak usah kita maksain dia untuk makan. Kalau seandainya ternyata di rumahnya dia udah makan, pas datang ke rumah kita, ayo makan, pokoknya kamu harus makan. Ya kayak gitu memaksa dong. Jadi sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Yang harus Anda pahami adalah wajibnya sholat itu apa? Bukan sholat kewajiban. Wajibnya sholat itu apa? Wajibnya sholat itu terhubung dengan Allah. Sehingga ketika seseorang terhubung dengan Allah, maka amalnya atau hasilnya dia akan berakhlak baik atau berbudi pekerti yang baik. Disebutnya susila. Jadi susila atau akhlak adalah bukti dari seseorang kalau dia telah melakukan sholat dengan benar. Karena wajibnya sholat adalah terhubung dengan Allah sehingga membentuk budi pekerti yang baik atau susila. Itu wajibnya sholat. Jadi wajibnya sholat itu susila. Lalu kenapa kalau Anda melakukan sholat wajib kok kenapa jadi benci sama yang gak sholat? Jadi malah orang yang gak sholat neraka katanya. Nah neraka itu emang di mana, bro? Neraka itu bukan suatu tempat di luar dirimu atau sesuatu di luar nanti. Nah enggak, dunia ini neraka, bro. Kan Adam itu alam rahim. Ketika Adam memakan buah huldi, maksudnya huldi itu adalah buah pikiran. Ketika manusia sudah mulai berpikir, sudah tahu, disitulah dosa terlahir. Nah ketika Adam diusir dari surga, lah berarti lawan surga apa? Neraka. Berarti ketika lahir ke dunia ini adalah neraka, bro. Terus dikatakan kalau nggak sholat di neraka, ya emang mau yang sholat nggak sholat ya tetap di neraka, bro. Lu aja yang rajin sholat tetap di neraka. Ke neraka di surga kan. Lu kalau sholat emang di mana sih? Di masjid. Nah, masjid di mana? Di dunia kan. Ini neraka itu dunia, bro, bukan suatu tempat setelah mati nanti. Dulu saya pernah gitu sama guru bercanda. Kata guru, kalau kita berbuat baik di dunia, maka nanti kita akan mendapatkan pahala setelah mati. Katanya mendapatkan pahala. Kata saya nggak ngerti waktu itu, ngacung. Pak, kalau begitu berarti Tuhan ngutang ya sama manusia. Wah dia ngamuk, Ustaz tuh. Goblok lu kan. Apaan sih maksudnya? Sini. Akhirnya saya ditampar sampai dikeluarin. Suatu saat setelah lama, ustadznya itu mulai sadar lalu nanya ke saya, maksud kamu apa sih ketika kamu nanya ketika kita berbuat di dunia, berbuat baik di dunia katanya?
akan dapat imbalan dan pahala setelah mati. Terus tiba-tiba kenapa kamu memotong dan mengatakan bahwa Tuhan nganjuk kalau gitu atau ngutang? Ya iyalah Pak, jelas ngutang dong. Masalahnya di sini adalah kenapa Bapak mengartikan akhirat itu adalah kematian atau setelah tubuh mati, setelah Bapak mati. Akhirat bukan berarti kematian Pak, kata saya Pak Ustadz. Akhirat itu bisa 1 detik kemudian, 1 jam kemudian, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan saja. Yang jelas kita belum merasakannya, belum sampai kepadanya, mau 2 jam atau 3 jam kemudian, itu akhirat Pak. Karena kasihan kakek saya itu petani, dia suka nanam jagung. Nah kalau akhiratnya dimaksudkan kematian, barang siapa yang menanam kebaikan, barang siapa yang menanam jagung, pasti akan tumbuh jagung. Kasihan masa panennya nanti nunggu setelah mati. Gimana yang petani yang nanam padi? Gimana petani yang nanam jagung? Kalau akhiratnya diartikan kematian. Akhirat di sini Pak bukan kematian, tapi akhir dari perbuatan. Nah sekarang saya nonjok Bapak jangan ngelayang, jangan ngelawan saya ya Pak, kata-kata. Bapak nanti nunggunya balasannya nanti aja setelah mati. Saya mau nonjok Bapak nih, mau nonjok muka Bapak. Oh tahu Ustaznya enak aja, gua tunjuk lagi loh. Nah berarti kan saya nonjok Bapak sekarang 2 menit kemudian, nggak nyampe 2 menit, 1 detik kemudian Bapak nonjok lagi ke saya. Nah itu akhirat Pak. Jadi apa yang saya perbuat balik lagi ke saya sendiri. Oh iya ngerti juga ya, benar kata Ustaznya. Katanya jangan bilang-bilang ke murid yang lain, katanya saya mau menggunakan apa yang kamu sampaikan. Nyontek, bisanya cuma nyontek tuh turut munding, katanya nggak bisa kreatif sendiri, punya pemahaman sendiri. Nah saya itu dari kecil, dari zaman pesantren aja udah unik sebetulnya, memiliki cara berpikir sendiri. Dan orang aneh, kenapa sih selalu dikaitkan dengan akhirat itu dengan setelah mati? Kiamat itu selalu dikaitkan kematian, padahal kiamat kebangkitan jiwa. Padahal yang disebut neraka ya di dunia neraka, surganya ya rasa kita tenang, damai, tentram. Nah ketika ada orang yang bilang barang siapa yang tidak sholat di neraka, ya emang di dunia lah. Yang sholat aja masih di neraka kok. Yang sholat aja masih di neraka. Bahkan ada ayatnya sendiri yang mengatakan wa makana sholatuhum inda baiti ila mukaan watas diatan padukul azab bima kuntum takfurun. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah dan menghadap Baitullah itu hanyalah tepuk tangan dan siulan, wit-wiu, percuma, sia-sia. Maka rasakanlah ajab akibat kekufurannya sendiri. Jadi mereka yang suka mengajak neraka, kafir kepada orang lain, itu adalah tertutup pikirannya. Dan mereka hanya melaksanakan rutinitas tepuk tangan dan siulan tanpa tahu wajibnya sholat itu apa. Bukan melakukan kewajiban sholat, tapi wajibnya sholat itu apa. Wajibnya sholat itu terhubung dengan Allah. Nah untuk apa Anda juklek-juklek melakukan apa sih namanya itu? Saya tidak menyebut sholat, itu namanya ungked, tradisi Quraisy. Kalau seandainya tidak terhubung sama sekali dengan Allah, kan itu cuma simbol aja. Allahu Akbar, ini simbol menyerah. Kan kalau orang ditodong menyerah begini. Terus jaga hati, jaga pikiran, jaga hati, terus ruku, jaga nafsu, pikiran, hati, dan nafsu dijaga dan diserahkan sama Allah. Nah kalau misalnya kita melakukan rutinitas tanpa tahu tujuan, itu sama saja kayak orang yang lagi gergaji, dia gergaji kayu aja terusin Mang. Saya tanya, Mang lagi ngapain Mang? Gergaji kayu. Iya gue juga tahu sih gergaji kayu, cuman buat apa sih? Nggak tahu, katanya saya diperintah oleh Tuhan aja untuk gergaji kayu. Orang bego namanya. Kalau dia melakukan rutinitas tapi tanpa tahu tujuan wajibnya itu apa, untuk apa melakukan itu? Kalau nggak tahu tujuan dan makna yang sesungguhnya yang tuju, berarti Anda hanya melakukan rutinitas tanpa tahu tujuan. Ini jelas berarti ngambang, nggak punya tujuan. Hidupnya nggak jelas. Nah, kalau punya tujuan, jelas kita bisa tahu wajibnya sholat itu terhubung dengan Allah. Karena sholat itu sendiri dari kata sholaya solu. Jadi ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu terhubung dulu dengan Allah. Itu yang disebut dengan Mi'raj. Itulah sholat. Bukan sholat untuk Mi'raj, tapi Mi'raj itulah sholat.
Ini mah sholat buat apa? Pengen ketemu Allah. Ya ampun, sholat itu beserta Allah, meliputi dirinya, udah nyambung dengan Allah, sehari-hari udah senang dengan Allah. Nah ini baru mau ketemu dengan Allah. Aduh, sholat buat apa? Untuk miraj dengan Allah. Baru mau ketemu. Orang udah tiap hari bersama Allah, ini baru mau ketemu. Kayak gini lah ibaratnya. Sholat itu kan simbol, ini kan menyerahkan pikiran, menyerahkan hati, dan menyerahkan nafsu. Karena 3 perangkat inilah yang menghalangi hubungan manusia dengan Allah. Dia baru tujuan, baru mau ketemu Allah. Katanya sholat untuk mi'raj. Berarti baru mau ketemu. Kalau Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Jadi harusnya mi'raj dulu barulah sholat, bukan sholat dulu baru mi'raj. Harusnya ketemu dengan Allah dulu, itulah sholat. Bukan sholat ingin ketemu Allah, itu mah jadi salah tuh. Jadi sholat baru ketemu Allah. Nah, harusnya ketemu dengan Allah, itulah sholat. Bukan sholat ingin ketemu Allah. Jadi kebalik sekarang, sholat ingin ketemu Allah. Ya, jadi nggak nyambung. Ketemunya kagak pas begini. Allah Akbar, mikir juga ya gimana nyambungnya. Tafakur biholkilah wala tafakur bidatilah. Berpikir itu untuk urus dunia holako. Wala tafakur bidatilah. Jangan berpikir ketika kontak dengan Tuhan. Jadi sholat dengan Tuhan atau ketemu dengan Tuhan itu, mi'rajnya itu nggak usah pakai pikiran, nggak usah ngapalin bahasa Arab, apalagi harus seragam. Ya ampun, ibadah ke Tuhan kok diseragamin kayak zombie, kayak api. Apa aja ketika masuk ke dalamnya jadi lebur, jadi api. Nah, jadi ibaratnya kalau Anda sholat ingin ketemu Tuhan, ibaratnya Anda baca menu. Itu kan simbol, itu baca menu, itu cuma simbol aja. Baca menu, cara membuat pizza. Tapi Anda belum tahu bagaimana rasanya pizza dan bagaimana bentuknya pizza. Ini orang syariat nih, ingin ketemu Tuhan. Jadi sholat itu untuk ingin ketemu Tuhan, tapi belum ketemu dengan Tuhannya, belum sadar dengan dirinya. Sholat itu apa sih wajibnya? Wajibnya itu ketak dengan Tuhan dan membentuk akhlak yang baik, sehingga tidak mudah mengkafirkan dan menuduh orang lain neraka, sedangkan dirinya penuh emosi dan taunya juga dia bukan dari Tuhan langsung, dari kitab lagi, kitab yang nulis kan manusia. Nah ini ibaratnya saya ingin tahu cara membuat pizza. Berarti kan sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama, bukan Islam ya, yang beragama Islam beragama, tapi kalau beragama saya pikir bukan Islam sih, cuman ngakunya aja. Tapi beragama itu agama sendiri kan. Nabi Muhammad tidak beragama, bro. Tuhan tidak beragama. Orang yang masih beragama berarti menganggap agama itu Tuhan. Jadi dia pasti bertuhan ke agama gitu. Dia menganggap ini cara membuat pizza. Tapi dia belum tahu bagaimana pizza dan rasanya. Nah, bertemu dengan orang hakikat yang memang udah miraj dan udah ketemu Tuhan, udah meliputi dengan dalam dirinya, berarti miraj itu adalah sholat. Orang ketika sudah diliputi oleh kekuasaan Tuhan di dalam dirinya, itulah sholat. Bukan melakukan tradisi begitu, itu kan cuma simbol. Itu kan kokak, apaan sih? Saya nggak ngerti itu. Yang dihadapi juga kan cuma berhala batu. Dan saya juga nggak ngerti itu apa sih, kenapa orang melakukan itu gitu. Dan apakah karena mereka terlalu bodoh gitu? Seperti kambing yang seragam aja, semuanya gitu, seragam. Apa mereka terlalu bodoh untuk berpikir gitu, bahwa manusia tidak boleh untuk menyembah berhala? Udah jelas batu, gitu kan? Masa kita sembah batu? Kan Tuhan meliputi diri, lebih dekat dari ulat lehermu. Ngapain kita menyembah sesuatu di luar diri? Nah, kalau kita udah mengenal diri, udah mengenal Tuhan, Tuhan meliputi kok di dalam diri manusia. Nah kalau udah meliputi dengan Tuhan, gerak-geriknya udah bismillah, udah meliputi Tuhan dalam dirinya, nah itu sholat, ngapain lagi? Dan ketika misalnya dia memang akhlaknya baik, lah itu hasilnya sholat. Susila, berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang luhur, itu udah melakukan wajibnya sholat. Bukan sholat wajib, tapi udah melakukan wajibnya sholat. Wajibnya sholat itu terhubung dengan Allah dan akhirnya membentuk akhlak yang karimah. Itu wajibnya sholat. Nah sekarang orang melakukan rutinitas itu cuma baca-baca simbol, cuma baca menu cara membuat pizza. Dan dia bilang, oh pizza itu begini, didebatin sama yang beda golongan dan beda pemahaman.
debat. Sementara orang hakikat lihat itu lagi makan pizza. Mereka sedang, orang syariat sedang berdebat bagaimana caranya membuat pizza. Ya, orang syariat ini 2 golongan atau 3 golongan yang berbeda, 3 orang yang berbeda paham, berbeda golongan, sedang memperdebatkan bagaimana caranya membuat pizza yang enak. Oh, kurang ini, tambahin gula ini, tambahin pizza ini, tambahin keju lah. Cara membuat pizza itu begitu. Sementara orang hakikat lagi ngeliatin gitu, lagi makan pizza. Dan orang syariat sedang memperdebatkan menu caranya membuat pizza. Itu yang dilakukan orang syariat. Jadi sholat untuk mi'raj, sholat untuk ketemu Allah. Sedangkan orang hakikat kan dirinya saja sudah meliputi dengan Tuhan, udah berserta Tuhan. Dan ngapain lagi melakukan sholat begitu-begituan? Nah, sementara dia baru cita-cita ingin bertemu Tuhan, baru cita-cita ingin diridhoi Tuhan, lagi mencari ridho Allah. Seperti ikan lagi mencari air. Jadi akhirnya ya kita memaklumi, karena banyak orang yang melakukan kewajiban sholat tapi dia tidak tahu wajibnya sholat itu apa. Jadi banyak orang yang cuma baca menu 250 km menuju Jakarta, dibaca tiap hari. Sementara orang hakikat lagi di Jakarta, lagi di Monas, lagi duduk aja di Monas. Sementara orang syariat 250 km menuju Monas, 250 km menuju Monas, baru dibaca bro, belum nyampe. Kalau udah nyampe, kita tidak akan marah. Seperti saya melakukan latihan kejiwaan dengan cara berserah diri kepada Allah secara total atau kafah. Ketika saya melihat orang-orang melakukan praktek lain di luar saya, di luar kebiasaan saya, maksudnya di luar yang saya lakukan, ibadah itu menurut saya dan yang saya rasakan, ada perubahan pada diri saya adalah melalui latihan kejiwaan. Ada orang yang tidak melakukan latihan kejiwaan, apakah saya jadi benci? Dia ngapain juga saya benci orang yang nggak melakukan latihan kejiwaan? Atau ibadah untuk dirinya, kepentingan untuk dirinya. Tuhan aja nggak marah kok. Manusia mau ibadah ya nggak marah. Manusia nggak ibadah emang Tuhan marah? Enggak. Nggak ada kepentingan dari Tuhan. Lu mau ibadah mau kagak terserah lu deh. Lu rasain sendiri. Nah, sekarang orang mau latihan kejiwaan mau kagak ya bodoh amat. Bukan kepentingan saya kok. Yang penting saya fokus kepada diri saya sendiri. Dan saya sudah merasakan perubahan dari latihan kejiwaan. Nah sekarang orang melakukan sholat baru mau ketemu aja sama Tuhan. Sholat ritual, dan itu juga bukan kebiasaan Nabi Muhammad, itu ritualnya orang Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasi taiwasaib pal ya'budu robbahadal bait at'amahum minju wal hauf. Jadi apapun yang dilakukan mereka menghadap Baitullah atau berhala hitam atau batu, itu adalah kebiasaan orang Quraisy sejak dahulu sebelum Nabi Ibrahim lahir dan sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu tradisi, kebiasaan, ya, bukan sholat sebetulnya, itu adalah tradisi. Nah mereka melakukan itu, kok kenapa jadi benci sama yang tidak melakukan hal yang sama dengannya? Kok jadi benci sama yang nggak seragam dengannya? Semua orang dipaksa untuk seragam nih. Ya ampun, bagimu agamamu, bagiku agama maksa. Bagimu agamamu, bagiku agama maksa. Jadi kalau lu punya pemahaman jangan maksa tong. Orang juga punya pemahaman lain. Udah nggak usah maksa-maksa orang. Jadi sekarang agama itu jadi agama maksa gitu, agamis. Jadi orangnya juga agamislek gitu. Agak misting kurang otaknya itu. Jadi mau orang dipaksa-paksa, lu mau doyan sholat ya silakan aja, lu yang maksa orang dong. Mau nggak doyan dengan melakukan tradisi kayak gitu ya, karena mereka baru cita-cita ketemu dengan Tuhan. Nah, orang hakikat udah meliputi Tuhan dengan dirinya, udah menyatu sifatnya Rahman Rahim lah, ngapain lagi? Wajibnya sholat kan terhubung dengan Allah. Kalau orang udah terhubung ngapain? Ini mah dia baru cita-cita, ambil telepon ibaratnya, lo, salah sambung lagi, salah nomor. Gimana lo, cager lo, kalau deh, namanya pemancarnya batu, lo gimana kabarnya Bo? Ini pemancarnya batu, dia menghadap batu, yuk, nyambungnya dari mana bro? Udah gitu nomornya salah lagi, udah gitu dia yang dipakai juga ternyata yang dipakai asbak. Ya asbak nggak bisa bro untuk nelpon Tuhan gitu,
Jadi harus sesuai dengan kapasitas. Untuk kontak dengan Tuhan itu jiwa, tidak bisa kita mengkontak Tuhan dengan pikiran. Kalau misalnya begini masih mikir-mikir, ya nggak akan kontak dengan Tuhan. Kapan kontaknya dengan Tuhan? Jadi wajibnya sholat itu adalah terhubung dengan Tuhan, dan orang yang terhubung dengan Tuhan akan memiliki sifat akhlak yang baik. Jadi dia tidak akan membenci orang yang tidak sholat, atau tidak akan membenci orang yang tidak sepaham dengannya, karena Islam itu tidak memaksakan. Lu kalau memaksakan orang lain untuk sepaham denganmu, berarti agamamu adalah agamaksa, agamislut. Jadi agamisnya agamislut, pikirannya agamislut, agamisting. Cobalah berpikir sehat, jangan memaksakan orang lain. Wajibnya sholat adalah terhubung dengan Allah, dan hasilnya membentuk akhlak yang baik. Jadi tidak membenci orang yang tidak sholat, atau tidak membenci mengajab orang-orang lain yang tidak seragam denganmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.